Baik, Pak Martin, selamat pagi dan salam bahagia. Gimana hari ini kabarnya, Pak Martin? Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Pace Beni. Pace Bene. Siap. So, pasti. Itu salam khas kami, Pak. Pace Bene. Jadi sebuah salam yang meyakini bahwa teman yang di dalam itu adalah orang yang baik, penuh damai, dan bisa membawa kebahagiaan di mana saja dia berjumpa. Jadi salam Pace Bene. Siap, so pasti. Tuhan ini sudah bahagia Pak ya? Puji Tuhan. Dan kalau begitu kita bisa mulai dengan wawancara pasca observasi. Siap Bapak, terima kasih sudah. Baik, Pak Martin, setelah beberapa waktu lalu Pak Martin masuk ke kelas 11 IPA. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Martin setelah selesai mendampingi siswa dalam pembelajaran? Apa yang Pak Martin rasakan? Sebenarnya plong ya, ini bukan berarti beban ya, tetapi ini situasi yang sudah agak lama yang baru saya rasakan kembali. Tetapi ada 1-2 hal yang saya pribadi itu merasa bahwa saya perlu banyak belajar. Salah satunya itu mungkin penggunaan beberapa istilah. Saya merasa bahwa anak-anak ini tidak mengerti maksud saya. Contohnya, saya bilang harus 2 variabel. Bahwa variabel X, variabel Y, penggunaan judul karya ilmiah kan. Mereka anggapan itu diskusi lagi arah yang seperti matematika ini, Pak. Apa itu variabel? Bukan seperti itu maksud saya. Dan setelah itu saya menjelaskan maksudnya itu seperti ini. Saya arahnya ke kualitatif kuantitatif. Nah, dia tanya ke arah matematika yang Cox Tangen itu, mana ngerti saya. Nah, ini kan penggunaan ini guru bahasa Indonesia tapi butuh penyesuaian dengan situasi usia anak. Dan juga materi bidangnya mereka, karena kan masuk di kelas sains. Iya. Jadi menyesuaikan itu sih, tapi memang saya harus banyak belajar sih. Ya, itu kan pengalaman ya. Betul. Yang memang selalu kita dapatkan. Jadi setiap berjumpa itu ada hal-hal baru yang kita pelajari. Betul, Bang. Nah, selama proses itu kira-kira ada nggak Pak Martin menemukan hal-hal baru atau pelajaran baru yang mungkin bisa untuk ke Pak Martin kembangkan berikutnya? Jadi setiap perjumpaan itu kan sebetulnya adalah kesempatan kita untuk mempelajari hal-hal baru. Kira-kira hal baru apa yang didapatkan dari perjumpaan dengan kelas 11 IPA kemarin? Mungkin dari anak-anak yang mungkin kita dapatkan itu sebagai bahan untuk kita. Sebenarnya itu ada hal baru itu dari Angel ya. Angel bertanya setelah dia searching syarat-syarat judul, dia searching di internet. Itu sebenarnya hal baru yang bisa digunakan ya. Maksudnya kalau kita sekolah zaman dulu itu kan guru segala informasi, sumber informasi gitu. Dia yang paling benar. Ya paling benar. Tapi kan sekarang itu bisa saja ketika mungkin saya satu berikutnya, oke, saya berbicara, saya mengajar, silakan kalian konfirmasi kebenaran kata-kata melalui gadget yang kalian pakai supaya ini kan enak gitu kita belajar. Kalau hanya saya sumber informasinya, bahasa anak Priuk dibohongin juga mau itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ke depan satu ide saya itu oke, kita belajar lebih interaktif lagi. Oke, ya. Tapi memang saya harus siap, benar-benar siap secara materi. Kan ini sudah menantang siswa. Kalau logikanya tidak sesuai ini kan segitu doang level lu. Nah, itu kan repot itu urusannya. Tapi hal baru yang mungkin saya kembangkan supaya bahasa Indonesia ini apalagi jam terakhir ngantuk kan. Jadi mungkin saya ngajar, silakan kalian konfirmasi kebenaran. Materi di GC itu kan semua versi saya. Saya yang konsep dari berbagai sumber ya. Kemudian mereka pelajar. Artinya nih makan, ya kan? Kalau yang ini tidak,
mereka konfirmasi di gadget, topinya sama, kan berbagi di internet itu lahan yang luas. Nah dari situ mungkin saya simpulkan itu kurikulum 2013 yang sebenarnya ya itu kolaborasi itu. Itu sih Bapak. Itu hal baru yang saya temukan. Makanya maksimalkan penggunaan alat bantu namanya. Iya, yang ada di alat bantu untuk kita. mendukung pembelajaran. Itu sih Bapak. Gadget itu. Ya, terus selama melakukan proses di kelas, kira-kira apakah ada kendala atau masalah? Kalau ada, bagaimana cara atau Pak Martin dalam mengatasi hal itu? Katakanlah ketika menemukan siswa yang mungkin kurang aktif, atau mungkin yang hiperaktif waktu itu misalnya, atau mungkin irit bicara, misalnya seperti itu. Sebenarnya kalau anak-anak kebetulan itu saya ngajarnya di 11 IPA 2, itu termasuk anak-anak dalam kutip semua anak baik, tetapi bisa diatur lah, anak-anak yang bisa diatur. Jadi dua masalah ya yang sebenarnya muncul itu, saking baiknya sampai tidak ada suara. Jadi Sama. saking baiknya sampai tidak ada suara, jadi aduh, saya hanya antisipasi jangan sampai saya yang bertanya, saya yang jawab sendiri gitu. Nah, Bukan berarti mereka nggak paham kan? iya, Tapi karena memang tidak senang, terlalu diam. Jadi irit saya bicara, sedang hemat. berikutnya lagi, ya mungkin tadi yang saya bilang penggunaan ini, ya silakan tanya jawab, metode tanya jawab, jangan ya ceramah itu dikurangi sehingga tanya jawab supaya jangan sampai saya tanya saya jawab. Tapi tantangannya adalah bagaimana supaya menghidupkan suasana. Betul Bapak, itu namanya. Dan mereka itu apa ya, bisa untuk berkomunikasi, mau menjawab pertanyaan. Karena ada yang bukan hiperaktif tapi dia tanya standar, hal-hal standar. Tapi kok lama-lama kok dia terus sih? Dia bertanya. Oh yang ini diam. Terus saya ini sudah mengerti apa belum? Sudah Pak. Saya jangan sampai kan takut. Ya. Oh memang dia mengerti gitu loh. Tapi maksud saya ya kita belajar ini ya kurang Bapak paham kan maksud Artinya saya. kan kita tidak hanya belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya, tapi belajar juga berkomunikasi. Benar. Ya kan? Apalagi ini bahasa alat komunikasi. Saya guru bahasa Indonesia sampai bingung. Berani berbicara di depan umum, ya kan? Saya itu antisipasi jangan sampai saya tanya saya jawab sendiri. Itu yang saya takut Pak. Oke, itu. Kelasnya sama kelas Pak Yosef yang waktu saya kunjungan. Sama, kan gini kebetulan waktu itu ketika kita mau cari hari yang lainnya, waktunya mepet. Kan kita kan baru hari Senin kemarin baru ngambil. Nah, ada jadwal di kelas lain hari ini ya. Iya, hari ini. Hari ini, waktu nggak mungkin, udah nggak apa-apa lah di kelas yang sama aja. Gitu. Tapi sama aja. Sama kondisi. Kalaupun di kelas yang sekarang masuk, IP-nya sama. Soalnya kan kalau kita masuk di kelas IPA, memang mungkin mereka sudah membranding ya, kami anak IPA. Jadi anak IPA itu biasanya adalah menggambarkan dirinya seperti ini. Dulu ada juga di kelas 10, mereka itu agak cenderung beda ya, agak sedikit lebih lah dalam bertingkah gitu ya. Tapi begitu dia masuk kelas IPA itu berubah, menyesuaikan dengan mungkin Labeling. persepsinya, brandingnya kalau IPA itu seperti ini. Jadi saya bilang kenapa kalau itu supaya mereka baik IPA semua aja, IPA IPS, supaya mereka itu melihat dirinya itu anak yang baik gitu loh. Iya. Bahkan ada anak yang dulu ya baik pas IPS, ya udah mereka akan ikut menyesuaikan IPS. Orang IPS memang seperti ini karakternya, itu. Oke baik Pak, kita kembali ke Siap Bapak. Oke, pada waktu proses pembelajaran tentu kan ada hal-hal baik yang Pak Martin sudah lakukan. Kira-kira apa hal baik yang perlu dipertahankan untuk ke proses depannya? Sebenarnya gini, ada ya sesuai kebetulan saya juga baru di sini, tetapi yang budaya Fransiskan ya, budaya Fransiskan yang disampaikan ketika saya awal
masuk di sini kemudian diterapkan di kelas-kelas itu pace bene itu sebenarnya hal baik. Dia otomatis akan menjawab so pasti, tetapi getaran yang disampaikan itu kita tahu bahagia. Ini kan beda, bisa dirasakan gitu loh. Bahagia. Kan ini semua ini komunikasi itu supaya dengan seperti itu kita guru bisa ada apa bro, ya, kurang lebih seperti itu menurut saya mantap sih. Oke, kemudian yang kedua itu kebiasaan untuk bertanya. Bertanya sebelum kesepakatan kelas itu kan bertanya apa kabar. Bagi saya itu penting banget. Itu ini juga ya, ini kebiasaan ya memang itu secara ini sudah ini, tapi di sini diingatin terus. Nah, kenapa bertanya itu penting? Ini kan kita hidup di wilayah urban, orang tua sibuk kerja, hanya melalui HP. Anak itu miskin, anak itu butuh. Gue ditanyain dong, gue sakit apa kakak gini, gitu loh. Kurang perhatian. Sentuhan. Karena kasih. Kayak saya dikatanya itu, kayak dia senang banget gitu loh. Wah ini hal baik gitu loh. Dan terakhir ya kesepakatan kelas karena kita ini ajar ini anak-anak milenial, anak-anak yang kebenaran bagi mereka bukan guru dan orang tua tapi gadget, dan mereka pegang gadget. Kalau tanpa kesepakatan mau sampai mulut ini busa juga susah ngaturnya. Ya udah, kau yang sepakatin kan, saya tinggal tagih. Gimana sih kata-katanya nggak bisa dipercaya? Gimana mau jadi leader di masa depan? Tinggal gituin kan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, melawan mereka ya. Itu perjuangan luar biasa. 3 hal itu sih Bapak. Hal menurut saya baik. Terus pada waktu Pak Martin merefleksikan setelah mengajar, kira-kira apakah sesuai dengan, kan Pak Martin sebelum mengajar membuat rancangan ya, metode apa yang diterapkan, terus skenario-nya, langkah-langkahnya. Nah setelah itu kan pasti merefleksikan apakah dalam proses tadi sama nggak dengan saya rancangkan. Jadi kira-kira apakah Pak Martin itu setelah mengajar melihat kembali kira-kira sesuai dengan apa yang Pak Martin rancang sebelumnya yang di modul itu? Jadi saya itu pernah dibilang oleh satu teman, kepala sekolah saya, dengan persiapan saja di kelas kita sudah kacau balau. Apalagi tanpa persiapan. Persiapan yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya. Kalau saya sepenuhnya pasti sudah disertifikasi. Iya kan? Kurang lebih seperti itu. Tidak berjalan dengan baik, terutama seharusnya kan sampai kepada tes. Tes. Tapi tes tidak jalan. Waktu habis hanya karena ngerti enggak? Pak, ini bagaimana baku bahasa anak timur baku melawan dengan ini variabel X dan Y ini. Bahasa saya dengan dialek Indonesia timurnya, anak ini anak IPA, mereka tahu kos tangen yang itu variabel X Y, sementara saya bicara dari segi bahasa Indonesia. Berdebat di situ nggak nyambung. Saya juga kurang bisa menetralisir suasana, nggak jadi tes. Nggak jadi. Jadi saya pikir saya perlu belajar bagaimana mengantisipasi hal-hal seperti itu dengan persiapan, bukan persiapan RPP-nya, tetapi penguasaan materi, penguasaan situasi anak, penguasaan kelas. Kalau nama orang-orang kurikulum bilang penguasaan kelas. Itu sih Bapak. Iya. Tes itu sebetulnya kan tidak hanya pakai tulisan. Betul, kan. Pertanyaan pun yang Pak Martin sampaikan sebenarnya sudah tes untuk mengukur sejauh mana siswa memahami. Misalnya Pak Martin menanyakan, tolong kalian membuat sebuah judul. Sebetulnya itu sudah tes, karena bagaimana mereka memahami teori-teori Pak Martin yang sebelumnya. Tadi kan sudah diberikan teori, tinggal mereka membuat. Itu sebetulnya bisa untuk menilai apakah siswa itu memahami apa tidak. Jadi tidak tes tidak hanya selalu dengan tulisan ya, tapi dengan lisan pun bisa.
Berarti saya Kalau sudah nggak tes. salah namanya itu apa? Asesmen for learning atau apa itu ya? Seperti itu. Oh, oke. Tidak selamanya. Justru kalau saya pribadi biasanya nilai yang paling valid itu dari situ, dari pengamatan langsung ketika saya mengajar dan menanyakan. Nanti dibuatkan sebuah tulisan anak ini aktif. Jadi kita bisa mengukur yang real kemampuan siswa itu memang seperti ini. Karena kalau ulangan itu kan kita pakai GC. GC itu sebetulnya ada peluang siswa untuk dikerjakan oleh alat bantu, apakah Mbah Google atau guru lesnya. Iya. Terus tugas-tugas pun kita tidak bisa melihat real kemampuan mereka karena dikerjakan di rumah. Apakah dia yang mengerjakan atau yang lain. Tapi kalau tes tulisan kita bisa mengukur kemampuan kamu itu memang sejauh ini. Berarti ini yang kurang dari yang diri kamu yang perlu diperbaiki, yang perlu dipertahankan. Jadi kalau kita ingin menilai kemampuan siswa yang sebenarnya seperti yang Pak Martin lakukan, langsung tanya. Jadi mengetahui itu boleh. Itu boleh. Itu namanya tes lisan. Boleh. Saya kira hanya mungkin pemikiran saya terlalu ortodok. Hal baru buat saya. Thank you. Terus itu yang fakta sebenarnya seperti itu. Gitu. Oke, yang terakhir Pak Martin. Seandainya Pak Martin bisa membuatkan dalam sebuah skala presentasi tentang pengalaman kemarin, kira-kira berapa persen ketercapaiannya tujuan pelajaran yang Pak Martin sudah buatkan sebelumnya? Sebelum kan Pak Martin sudah membuat tujuannya adalah ini. Nah setelah Pak Martin proses itu berjalan, anak-anak mengikuti. Nah sejauh mana mereka memahami, kira-kira berapa persen memahami materi yang disampaikan kepada Pak Martin. Ini penting juga agar kita juga ketika kita mengukur dan prestasinya kurang, mungkin kita perlu memperbaiki metode atau cara. Sebetulnya adalah penting untuk siswa sejauh mana mereka memahami dan untuk kita juga. Nah artinya ketika mereka memahami berarti kita memastikan bahwa metode saya sudah pas. Tetapi kalau misalnya mereka tidak memahami berarti saya perlu mengubah metode. Karena sebetulnya kan asesmen itu kan sebetulnya di samping untuk kebutuhan siswa juga untuk refleksi kita juga. Ketika kita memberikan asesmen kepada siswa, kita mengukur sejauh mana mereka memahami apa yang kita ajarkan. Nah dari situ nanti kita akan memahami, berarti metode saya sudah pas karena nilai mereka sudah bagus. Tapi kalau misalnya nilai mereka itu masih ada kurang, berarti kayaknya saya perlu mengubah cara deh, karena hasilnya adalah seperti ini, begitu. Kalau saya pribadi, memang kita tidak bisa melihat mengukur diri sendiri ya. Tetapi kalau dikira-kira dengan parameternya itu anak, ketika saya tanya, coba engkau bisa buat judul karya ilmiah, bisa menjelaskan perbedaan judul karya ilmiah dengan judul karya tulis yang lain. Sebagian besar bisa menjelaskan. Bagi saya itu kurang lebih 55% sudah tercapai. Kurang lebih menurut saya. Kayaknya lebih dari segitu pas saya lihat. Oh gitu ya. Yang mungkin saya juga takut terlalu nanti dibilang pintar. Tapi kurang lebih ya 50-60% lah tercapai. Kenapa seperti itu? Karena jujur saya merasa kalau dari tujuan pelajaran kan ada dua. Siswa dapat membedakan judul karya ilmiah dengan judul jurnal ilmiah dan lain-lain. Syaratnya harus mengandung dua variabel. Itu kurang lebih dari 16 anak, itu sekitar 8 atau 9 anak bisa menjawab dengan baik. Kemudian bagaimana coba engkau ceritakan konsep piramida terbalik dari umum ke khusus ketika dia membuat latar belakang masalah. Itu sekitar 6 atau 7 yang bisa. Dan kenapa saya bilang 55%? Masalah itu sebenarnya ada di saya. Yang pertama, gaya komunikasi. Ya, ini jujur, walaupun saya hebatnya seperti apapun, kalau anak-anak tidak mengerti kata-kata yang saya sampaikan karena diksi yang berbeda,
perbedaan latar belakang, saya orang timur, usia mereka seperti ini, kan jadi nggak nyambung kemarin gara-gara variabel X, variabel Y. Itu yang bagi saya itu, ini saya harus cari, saya juga harus cerdas bagaimana supaya cepat, supaya tidak. Kemarin itu kan jadinya saya seperti orang bingung di kelas. Kurang lebih itu sih Bapak. Tapi ada peningkatan, saya merasa ya 50% lebih adalah. Itu sih Bapak. Iya. Artinya kan dengan adanya coaching seperti ini, minimal Pak Martin sudah bisa menemukan sendiri ya kira-kira apa hal yang perlu saya tingkatkan, apa yang saya perlu perbaiki, mana yang perlu saya pertahankan. Dan untuk itu coaching kita pasca observasi sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Martin dan terus berkarya demi masa depan anak bangsa kita. Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Iya, sip. Aduh, saya jadi salam. Oh iya, Bapak. Maaf. Oke. Sudah.